nikmat iman dan nikmat Islam untuk saling bersilaturahmi walaupun secara daring. Ya. Tak lupa pula, marilah kita sanjung agungkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Mendapatkan syafaatnya sampai yaumil akhir. Pada Bapak Ibu pendamping dan peserta sekalian yang mengikuti kegiatan KKSI bidang aquascape tahun 2020. Pada kesempatan pagi hari ini kita kedatangan dua narasumber dari IDUKA, yaitu Bapak Edwin Jaya Sendika dari Nabil Jaya Aquascape dan juga Bapak Didin Zainuddin dari Jaya Aquatic Land. Ya. Di mana narasumber kita nanti akan melakukan setting aquascape ya, mulai dari awal sampai dengan selesai dan juga nanti dilanjutkan dengan perawatan. Ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dengan para narasumber nanti bisa bermanfaat, ada memotivasi lah, ya, bisa memotivasi para peserta sekalian bagaimana kita melakukan usaha ya ke depannya di bidang aquascape ataupun tanaman air. Mungkin untuk hari ini ya saya tidak menyampaikan materi karena langsung saja materinya nanti akan disampaikan oleh masing-masing narasumber yang sambil setting nanti bisa kita tanya-tanya langsung kepada beliau-beliau. Ya, kebetulan mereka berdua sudah ada di studio ya. Mungkin enaknya kita langsung kepada para beliau ini ya. Oke ya, ini kebetulan sudah ada di depan kita ya Pak Edwin dan Pak Didin Zainuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Aduh. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya. Oke. Ya, mudah-mudahan hari ini masih semangat ya Pak untuk memberikan ilmunya kepada adik-adik dan peserta KKSI tahun 2020 ya. Mungkin dari awal nanti Bapak-bapak akan setting ya. Setting ini terlebih dahulu kita tanyakan nih. Kalau untuk Pak Edwin sendiri konsepnya apa ini Pak yang akan disampaikan nanti untuk konsep? Konsep rencana tuh main lebih di sepatu ya, lebih apa sih bisa dibilang itu juga ya. Oke, sedikit apa karena jadi presentasi juga sih. Oh iya. Yang jelas yang simpel lah Pak ya. Terlalu rumit. Nanti konsep yang akan disampaikan oleh Edwin. Kalau untuk Pak Didin sendiri konsepnya apa nih Pak yang akan dibawakan atau disampaikan nanti? Karena membuat konsep natural dan ya, untuk Pak Didin nanti natural mungkin sambil bisa berjalan. Jadi dari awal apa saja yang harus kita persiapkan pada Pak Didin sama Pak Edwin dipersilakan apa ini yang harus kita bisa persiapkan dari awal. Ya. Terutama kedua saya kira ini kurang 30 ya. jangan memasarkan lagu. Oh ya, siap. Ya. Mungkin sama ini punya Pak ini bisa langsung aja ya. Sama-sama bisa langsung kita ini kan. Ada dua model ini nanti bisa diperlihatkan ya. Jadi kalau untuk Pak Edwin ya dipasang stiker atau backgroundnya biar lebih jelas untuk tanaman karena
temanya beda dengan Pak Didin. Kalau Pak Didin dia sebagai kebanyakan natural yang membutuhkan banyak tanaman di belakang nanti, jadi agak tertutup. Pak Wasis. Ya, gimana Ibu? Mohon maaf Pak, sebelum dimulai bisa diinfokan kepada peserta atau partisipan untuk memview apa namanya? Ya, speaker view. Jadi nanti tantangan Pak Wasis itu besar di para peserta. Oh ya, oke, siap Bu. Ditujukan kepada seluruh peserta atau partisipan. Terima kasih. Untuk para peserta diharapkan untuk view-nya jangan dirubah-rubah, difokuskan kepada start video atau kamera yang miliknya saya ya. Jadi biar lebih fokus, biar tidak berubah-berubah nanti. Ya. Itu saja. Nah ini proses pemasangan stiker yang dilakukan oleh Pak Edwin. Ya. Ini harus dibasahin ya Pak ya? Dibasahin Pak. Ya, ininya nggak gelembung. Oh, biar tidak ada gelembung. Ini selain warna putih, boleh warna biru Pak? Atau hitam? Kalau buat aquascape ini jarang sih Pak. Jarang kan kalau kita menggunakan sunblock kayak gini. Tapi kalau warna yang lainnya paling di hitam. Jangan terlalu warna cerah. Siapa? Pasir. Oh, starter di mana ya? Jadi starter ya, Pak. Bentar ini kemarin udah telepon juga Pak ya? Ya. Ini karena pasukan dikatakan di belakang. Dengan. Sebenarnya kalau enggak masih banyak sih Pak. Ya, apa-apa Pak. Nah, ini kan ngambil yang simpelnya saja. Ya, dari awal sampai akhir. Ya, ini untuk pertama ini memasukkan apa Pak? Bakteri ya. Bakteri dan rumah bakteri. Bisa dilihat. Nggak perlu susah-susah, tinggal beli saja ya Pak ya. Ya. Bisa online juga ya. Ini Pak. Ya, Ini Pak kita pakai apa ini? Wire di video. Sebenarnya kalau produk ini banyak ya di apa yang masuk auto kan ada dari Aquair pigment hijau, ada dari Aquaristen, Aquaristen banyak lagi. Cuma kita yang barunya nih, sekarang yang maksudnya yang Aquair Wire ya. Jadi, sebenarnya merek apa saja sama lah ya. siapa? Yang bakteri starternya ada. Cintai dulu produk lokal aja Pak. Ya, oke. Bagus Pak jadinya Pak. Dan ini juga tersedia di EJS doang ya Kang. Jangan lupa mampir di outlet dan channel YouTube-nya. Ini kalau penggunaannya menggunakan bakteri cair, ada ya yang bakteri cair juga. Ya. Ya. Jadi ada bakteri yang sifatnya serbuk, ada bakteri yang sifatnya cair pun ada. Ini nggak apa-apa. Boleh. Boleh. Langsung. Itu bakteri yang ada. Jadi setelah bakteri starter baru diberikan rumah bakteri. Ya. Bisa dilihat ini untuk rumah bakterinya, ya, kemudian rumah bakteri. Ya. Atau menggunakan, kalau kita lihat sebenarnya rumah bakteri ini
batu yang memang agak kasar ya. Ya. Batu yang kasar ataupun batu-batu yang memang berlubang lah, yang ringan, tidak terlalu berat. Wah, ini ini pemberian soil atau tanah ini ya. Ini untuk soilnya ini boleh pakai soil slime ini mas? Boleh. Boleh ya? Iya. Fungsinya sama aja. Fungsinya banyak saja. Nah ini untuk soilnya ini sendiri ini sudah tercampur sama pupuk sebenarnya ya? Nah ini bisa dilihat ya, dia sudah berbentuk butiran-butiran ya. Ini sudah tercampur sama pupuk, jadi tidak diberikan pupuk dasar pun tidak apa-apa, lebih bagus diberikan pupuk dasarnya. Dan nutrisinya lebih tercukupi untuk kebutuhan tanaman. Untuk satu akuarium ini ukuran 45-30-30, bakteri cukup satu ini saja cukup ya Pak ya. Satu bungkus untuk satu akuarium, untuk volume kurang lebih 40 kali 33 140 literan lebih cukup. Jadi soalnya ditumpuk di mana tanaman yang akan dipakai ya Mas ya. Ya. Jadi bagian depan karena tidak terlalu banyak ditanami sehingga tidak tidak terlalu banyak lah, lebih banyak di belakang ini untuk penyusunannya. Ya. Oh, ditambah dengan pasir ya. Mau langsung pasirnya? Nah ini pasir. Pasir boleh apa saja ini Pak ya? Boleh. Pasir sungai sebetulnya. Pasir sungai. Cuman sudah pernah dicoba ini mengandung nutrisi bagus ya untuk tanaman. Nah, itu produk lokal ya Kang ya? Produk lokal. Jadi kita manfaatkan produk sumber daya. Ya. Ya. Oke. Nah ini bisa dilihat karena warnanya bercampur-campur, jadi nanti terlihat lebih indah lah. Ya. Nah ini untuk penyusunan nilainya. Ini kita lihat nih tema yang punya PG nih sudah mulai disusun. Ya. Kalau yang tipe ini terlebih dulu hardscape-nya ya Pak ya? Ya, ada pemasangan substrat dulu, ada yang hardscape dulu, cuma gimana enak. Oh gimana ya? Kita juga kayak substrat bakteri itu masuk semua. Jadi kalau dimasukkan batunya dulu, dia lebih sedikit nanti untuk jumlah volume sama pasir ya. Adapun yang sering diinin kalau sama camper gitu kan, ya. Ada juga yang setting di luar gitu, di hardscape. Tapi tetap putra semua tetap masuk. Saya ganggu ini Pak. Ini setting sambil saya ganggu. Waktunya 1,5 jam, tenang aja. Sudah mulai pemasangan batu. Ini namanya batu apa ini Pak? Ini kalau di Mas kan, tapi tidak batu pasir. Batu pasir yang sekarang lagi banyak dicari ya. Dicari. Ini model batu pasir ini jarang di daerah-daerah jarang ya. Nah, tidak semua provinsi punya ini batu pasir. Ya. Kalau untuk
Pak Dindin ini batunya. Ya. Jadi ada batu yang berbeda. Batu apa ini Pak yang digunakan ini Pak? Ini pakainya turli. Wah, Turli batu lokal juga dari Batu daerah lokal. Jawa. Ya, Oh. batu alam. Batu alam. Ya. Jadi ini bisa dimanfaatkan juga. Nah ini ya proses pengeleman ya bisa didekatkan lagi ya. Jadi ada yang biasa setting hardcap itu ada yang pakai tas filter untuk merokok juga. Nah, Ya. kalau ini mah Pakai rokok ya. kayak knalpot gitu Pak. Oh ya. Jadi prosesnya ditempel antara batu sama batu, diselipin, kasih lemnya standarnya pakai lem kayak gini. Ya. Nah si sambungnya itu ditutup sama Pasir lagi ya. pasirnya lagi. Biar Ya, menghilangkan ya, ya. tidak menyamarkan sambungan ya Pak. Nah, Itu untuk proses pengeleman. Jadi lem bisa menggunakan lem Korea atau yang cepat, biar cepat kering menggunakan filter ataupun bisa menggunakan kopi ya Pak. Cuman sayang kalau kopi. Ya. Kalau kopi khususnya di minum. Yang terbaik kan? kebanyakannya sih pakai filter rokok sih. Rokok ya. Tapi sekarang lebih cepat ya Pak. Cuma kalau gelas dulu itu kalau yang belum biasa kan ada gatalnya. Ya, di tangan yang tidak biasa iritasi lah. Itu proses pengeleman. Ini untuk pemasangan kayu nih. Untuk hardscape-nya sudah mulai memasang kayu untuk Pak Didin. Ya. Ini kayu yang digunakan jenis kayu apa ini Pak? Ini kayu santigi. Nah, kayu santigi. Selain kayu santigi sebenarnya bisa ya menggunakan kayu yang lain. Ya. Syaratnya tidak menggunakan getah, tidak tidak mengeluarkan bersih besar. dari tani, Oh ya. tidak berbau dan tidak melawan. Ya jelas tidak ngambang ya Pak. Ya. Sudah tenggelam, sudah terangkap. Yang menggunakan kopi, Ini yang menggunakan kopi ini jarang ngantuk ini. biar Ini melek dulu. biar melek terus bisa menggunakan kopi. Jadi menyesuaikan untuk pengeleman menyesuaikan dengan substrat yang dipakai ya Pak ya. Karena warna akar atau batangnya coklat jadi menggunakan kopi. Ya. Disamarkannya menggunakan kopi. Baik, betul. Analitik. Dan ini untuk penyusunan hardscape-nya ya, bisa dilihat masing untuk penyusunan hardscape-nya. Ini yang agak ribet, agak lumayan susah sebenarnya di pasangan hardscape awal ya Pak. Kalau untuk memasukkan tanaman itu lebih mudah lah. Karena di sini ada untuk penyambungan ya, untuk penyambungan antara batu dengan batu, batu dengan kayu, ya. Biar tidak terjadi goyang kayunya.
Untuk alat-alat nanti yang bisa dipakai daripada peserta sekalian, kalau memang kita tidak memiliki alat, ya paling mudah gunting biasa, atau kita punya gunting stek, ya. Ini untuk memotong akar, ya, biasanya untuk gunting stek. Nah, gergaji, ya. Biasanya lebih lengkap gergaji. Ini ya, menyesuaikan. Mas. Nah, ini alatnya. Salah satu nanti untuk planting tanamannya, ya. Mungkin bisa menggunakan yang ukuran 25, ada yang menggunakan 30, 40, boleh. Kalau ini ukurannya 50 cm ya. 40 cm ini ukurannya. Nah, ini yang ukuran 25 ya. Untuk setting tanamannya nanti gunting ya. Tidak harus seperti ini, ya kan? Kalau yang memang ini emang yang sering dipakai atau yang digunakan untuk para scaper ya, biar lebih elegan lagi. Ya. Kalau untuk setting sendiri tanpa menggunakan ini pun bisa. Kalau susah nyarinya pakai bambu bisa. Sumpit ya bisa. Kalau beli mie ayam jangan dibuang sumpitnya. Ini ketebalan pasir berapa Pak? Berapa senti Pak? Ini ketebalan pasir kan sekitar 5 cm. ya, antara 5 sentian ya. Soilnya atau tanahnya sama. Ya. Ya, kita lihat hardscape-nya yang dibuat oleh Pak Edwin. Ya. Kalau untuk Pak Edwin ini settingnya dari depan, ya, karena emang harus dilihat dari depan. Kalau untuk Pak Edwin dia bisa dari depan belakang santai ya, karena naturalnya lebih tanpa ya. Lalu mungkin sebetulnya karena bahan yang dipakai batu santai atau pasir ya. Jadi ini proses ya untuk teman-teman peserta sekalian, memang lebih mudah setting hardscape-nya di luar, tinggal dipasang saja. Karena ini sudah akuarium sudah jadi langsung di dalam, ini yang membutuhkan waktu sama tenaga pikiran agak lumayan ya, untuk setting hardscape-nya. Batu. Ini hardscape-nya, wah sebentar lagi. Ini belum jadi aja sudah bagus ini. Apalagi nanti kalau sudah jadi, keren.
Jadi ini boleh melebihi daripada ukuran akuarium, boleh melebihi, ya kan? Karena nanti kedudukan lampunya lebih tinggi, sekitar 10 cm nanti, 7 sampai dengan 10 cm nanti ukuran lampunya bisa jadi. Ini harusnya setting nggak boleh diganggu ini ya Pak, tapi saya ganggu ini. Ini saya ganggu karena ini untuk pembelajaran biar bisa ilmunya terbagi lah. Ya, semoga Profil dari Pak Edwin, Pak Dindit, ya, ini Pusati. Pak Edwin sendiri ini pernah menangkan lomba ini, ya. Termasuk 10 besar ya Pak. 10 besar di Pusati 2019. Ya. Beliau sudah termasuk pemenang 10 besar dan juga sudah memiliki galeri sendiri. Ya. Bagi teman-teman nanti kalau main ke Bandung jangan lupa mampir, ya, mampir atau singgah bersilaturahmi di galerinya Pak Edwin, ya. Nanti kalau bingung bisa cari galeri Nabil Jaya Aquascape. Kira-kira boleh main kayak ini Pak? Boleh main ke galerinya? Oh boleh Pak. Boleh. Ya. Jadi nanti di sana bisa sambil belajar lagi. Salah bukan. Nah, Aquascape ini Pak. Ya. Untuk peralatan juga, kalau untuk Pak Edwin itu selain punya galeri, banyak perlengkapan, ya, perlengkapan akuarium yang dibutuhkan. Nanti bisa langsung pesan ke tukunya, ya. Nanti ada tukunya atau langsung hubungi oleh Pak Edwin sendiri, ya. Jadi pengen beli pupuk ada, pengen beli pasir, ya, beli tanaman juga ada. Ya, ini soalnya dimasukkan di timah pasir lagi ya. Ini di untuk kecil bagian bawah. Bisa dinaikkan lagi. Bisa ya. Sudah dibuka. Sudah dibuka. Yang kurang. Tadi yang bukannya masih. Ini tadi penambahan pasir, ya, kurang lebih ditambah pasir lagi bagian belakang. Ini 5 sentian lagi, ya, biar tanaman itu untuk sistem perakarannya lebih leluasa ya Pak, lebih banyak. Jadi tanaman tidak mudah goyang. Sudah tanaman depan, Ya. Terutama untuk tanaman belakang itu memang lebih tinggi karena untuk perakarannya biasanya lebih banyak tanaman-tanaman belakang atau tanaman-tanaman background.
Ya, emang lebih mudah di bawah ya Pak, di luar lah. Kamu biasa masuk dari Pak, siapnya orang mana sih? Pantas kayak balikan aku kayaknya. Ya, Dari Ya, jadi untuk para peserta KKSI, siswa-siswi dan yang lainnya, ya kita sambil lihat pemasangan hardscape-nya, jadi nanti bisa belajar pemasangan hardscape, menggunakan batu apa saja boleh. Yang penting batu kayunya itu memiliki karakter atau memiliki bentuk-bentuk yang memang unik ya, dan memang enak untuk dilihat ya. Dan bagian-bagian mana saja yang bisa kita expose ya, yang bisa kita lihat dengan enak ya, itu boleh dijadikan ya. Terutama batu-batu yang berada dan akar-akar yang ada di wilayahnya masing-masing, nggak perlu cari jauh-jauh ya. Gunakan produk lokal sehingga dari masing-masing peserta nanti akan timbul, oh ternyata di wilayah Indonesia bagian mana atau SMK mana ternyata batu-batunya lebih bagus, nah itu bisa diekspos ya. Untuk tanaman juga bisa menggunakan tanaman daerah. Nggak perlu harus tanaman dari luar negeri ya Pak. Tanaman-tanamannya Indonesia lokal. Nah, ya. Nanti kalau untuk tanaman bisa pesan ke Geoquatic Plan. Ini kalau setting untuk akuarium yang lebih kecil lagi, mungkin konsepnya akan berbeda, lebih banyak ke natural style-nya ya Pak, lebih banyak ke banyak tanaman lah, sehingga tidak terlalu rumit. Yang penting mohon maaf untuk peserta sekalian ya, karena memang ini untuk pemasangan hardscape-nya yang agak rumit ya. Tapi setelah hardscape selesai,
nanti lebih mudah ya untuk tanaman. Ya. Mungkin saya ulangi lagi untuk penyusunan substrat itu sama ya. Dalam artian untuk penyusunan substrat itu dari awal bakteri ya, bakteri starternya, rumah bakteri, terus setelah rumah bakteri boleh menggunakan soil ataupun menggunakan pupuk dasar ya. Agar nutrisinya lebih banyak boleh dicampur dengan pupuk dasar, soil dan pupuk dasar. Baru dilakukan yang terakhir tahapannya adalah paling atas substratnya adalah pasir ya. Lebih baik menggunakan pasir yang jangan terlalu besar butirannya, yang lebih halus, karena kalau yang besar biasanya untuk perakaran-perakaran yang sifatnya lunak dia tidak bisa tembus. Jadi menggunakan pasir-pasir yang halus. Ya. Untuk semua batu, pasir ya, akar, sebelum kita lakukan pemasangan itu terlebih dahulu kita lakukan pencucian. Kita lakukan pencucian dan pengeringan ya. Tuh. Lakukan pencucian dan pengeringan agar tidak ada bakteri-bakteri negatif ya, atau hama-hama yang memang masih menempel atau melekat pada akar batu ataupun pasir. Sehingga lebih baiknya memang harus dicuci. Kalau sudah dicuci nanti untuk kondisi air yang dimasukkan itu biasanya bisa langsung jernih untuk air. Gimana Pak? Wah, listrik bisa ada. Nah, ini sudah dipasang lampu ya. Kalau jarak ini 10 sampai dengan 12 cm ya, sambil dilihat terlihat jelas. Idealnya Pak, ideal untuk pemasangan lampu dari air itu berapa senti? 12 sampai 14 ya. Jadi standarnya atau bagusnya lampu yang dipasang gunakan 12 sampai dengan 15 cm. Kita hitungannya menggunakan 1 liter 1 watt ya Pak. Yang ambil yang posisi pencahayaan yang high. Nah ini setelah dipasang lampu nanti biasa kalau yang punya Pak Edwin nanti baru masukkan bakteri
starter, ruang bakteri, pasir, mungkin soil ya dimasukkan, baru nanti ke tanaman. Karena emang ini hardscape-nya batu, tidak menggunakan kayu sama sekali. Oh ya, oke. Jadi lebih banyak tanaman di belakangnya nanti, Pak. Gitu. Maksudnya lebih biar kelihatan ada jauhnya gitu. Oh, biar nampak jauh lah ya. Secara view-nya dilihat nampak jauh. Yang jelas yang longgar-longgar ini nanti diupayakan untuk pemasangan planting tanaman, planting tanaman ya, memang dikosongkan. Untuk lampu ya, lampu yang digunakan oleh dua narasumber kita, dia menggunakan lampu pencahayaan yang high ya. Dalam artian 1 liter air itu 1 watt ya. Jadi kalau kita pengen menggunakan yang high, kita harus hitungnya 1 liter air itu adalah 1 watt wattnya ya. Minimal 10.000 Kelvin untuk pencahayaan ya. Kalau kita ingin menggunakan yang medium, itu setengahnya saja ya. Yang tadinya 1 liter untuk 1 watt, kita hanya pakai setengahnya saja. Kalau untuk yang konsep low pencahayaan itu boleh Bapak Ibu lebih rendah dari itu atau menggunakan seperempatnya itu boleh saja ya, pencahayaan. Yang jelas untuk di pencahayaan sendiri minimal kita patokannya adalah 10.000 atau 12.000 Kelvin ya untuk pencahayaan. Untuk dari segi lampunya saja. Jadi nanti boleh teman-teman menggunakan konsep yang low, medium, ataupun menggunakan konsep yang high untuk pencahayaan. Kalau untuk jenis tanaman nanti disesuaikan, ya, disesuaikan tanamannya apa yang akan di planting atau yang akan dipasang. Tanaman depan, tengah, sampai depan tanaman belakang ya. Untuk tanaman belakang sendiri, ya, apabila menggunakan pencahayaan yang tinggi, diupayakan yang belakang yang mendapat. Yang depan dia akan ke bagian sini. Jadi posisi lampu lebih banyak ke belakang. Apabila tanaman backgroundnya atau belakang adalah tanaman yang memerlukan pencahayaan high atau tinggi. Ini sepertinya punya Pak Dini sudah mau selesai, tinggal sedikit lagi. Sudah beres ini Pak? Detail. Ya. Tinggal sedikit lagi untuk pemasangan kayunya. Ya. Oke. Jadi untuk penyambungan kayu sangat diperhatikan ya, teman-teman sekalian. Jangan sampai diupayakan sambungan itu terlihat itu bahwa itu sambungan. Ya. Karena harus melihat posisi daripada lekukan kayu itu biar tidak terlihat.
Oke, semangat untuk para peserta. Nanti ini beberapa jenis tanaman yang bisa digunakan atau apa yang akan dipakai. Ya. Ini ada jenis moss. Ya. Ini Ricardia plum sama Waping untuk jenis mossnya. Ya. Ini untuk yang jenis Ricardia. Ini hampir setiap daerah milik ini. Dan untuk Wapingnya ini ada juga. Ini ada penggunaan hairgrass, ya, jenis hairgrass tanamannya. Nah, kita lihat seperti apa hairgrass. Nanti bisa digunakan. Nah ini. Oke, ini untuk jenis hairgrass. Sambil saya buka pelan-pelan. Ya. Untuk pemasangan hairgrassnya. Ini hairgrass mini. Ya. Masih hairgrass mini. Oke. Ada buce. Nah ini untuk teman-teman yang dari Kalimantan, ya, teman Kalimantan ini yang buce yang jenis mini, buce palandra jenis mini, bisa dilihat. Ya. Oke. Tanaman bucenya. Nah ini terlihat jelas lebih kecil ya, yang untuk yang ini untuk bucenya. Ini juga ada mossnya, ya, moss. Ada jenis mossnya. Ini beda ya teman-teman, moss yang tadi Waping sama plain mossnya beda ya. Ini yang nanti akan ditempelkan. Ada juga rotala ya, ini jenis rotala. Sambil kita menunggu untuk hardscape-nya ya, karena tinggal pemasangan. Nah, untuk jenis rotalanya bisa kita lihat ya. Sambil kita buka. Nah ini. Nah, ini jenis rotala nanjesan ya, rotala nanjesan ini. Daunnya seperti ini yang akan digunakan. Ini untuk jenis rotala yang BSD ya, dari segi daunnya berbeda. Bisa terlihat ini daun-daunnya ya. Daunnya seperti ini. Itu warnanya orange. Ya, orange. Warnanya pink ketemunya nanti. Ada juga rotala yang memiliki warna merah. Ya, ini rotala walidi red. Ya, ya bentuknya seperti ini. Ya. Ya. Jadi kalau sudah terlihat di ini, ya terlihat jelas. Mohon maaf untuk para peserta sambil menunggu ya persiapan untuk plantingnya. Jadi ini hanya menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hanya menggunakan 8 jenis tanaman yang akan dimasukkan untuk konsep yang batu oleh Pak Edwin ya, untuk hairgrass-nya, hairgrass mini. Nah, beberapa jenis tanaman.
Ini untuk perawatan, Mas. Ya, sambil menunggu selesai, ya. Untuk perawatan sendiri, Pak. Perawatan sendiri itu biasanya dilakukan berapa minggu sekali untuk yang awal-awal, Pak? Itu biasanya sarannya kan ada water treatment. Ya. Jadi pasti pergantian air biasa buang air lama, isi Ya. air baru. Itu awal servis 2 kali. Seminggu 2 kali ya. Biasanya sesudah penggantian air baku dikasih bakteri cair. Ditambah lagi dengan Ya. bakteri cair. Bakteri cair sama yang cair. Untuk bakteri cair berapa mili, Pak, penambahan biasanya? Biasanya mah kalau dari Berapa semprotan? Nah, biasanya. 2 pam biasanya. 2 pam ya. Nah, sini gitu. Ya. Tapi itu juga biasa aja, Pak. Banyak sedikitnya tanaman Oh, juga. sedikit. Cuma lampunya aja yang jaga. Oh, banyak 6 sampai 8. Nah, untuk perawatan lampu minimal berapa, Pak? Biasanya minimal untuk lampunya. Nah, untuk minimal pencahayaannya berapa jam? Itu perharinya 6 sampai 8 jam. Ya, kalau lebih dari itu biasanya mengakibatkan timbul alga. Jadi untuk penggantian air kita bisa langsung ada air yang masuk ya dan juga air yang keluar diganti kurang lebih sekitar 50%. air Ya. Itu sambil disokin juga. Ya, sambil lakukan Jadi airnya saja itu sambil kan cyclingnya ya. sambil disokin kotoran. Jadinya kalau udah waktu itu berapa jam itu lebih. Makanya ditambah supaya bakteri cair. Karena udah banyak banget. Kalau pertama tadi kan baru 2 minggu, setelah 2 minggu mungkin 2 kali atau setiap minggu sekali, ya kan. Perawatan berikutnya untuk kebersihan ini dilakukan berapa? Apa biasanya tiap bulan atau bagaimana? Itu beda-beda sih, Pak. Beda-beda. Tapi kalau saya itu awal kita 2 kali waktunya. Nah, di 1 bulan atau udah 2 bulan gitu ya. Nah, itu bisa agak dikurangi jadi ini udah gitu ya. Ya lebih kalau awal-awal lebih water tank itu lebih bagus ya. Jadi semakin sering penggantian air di awal pertumbuhan untuk menumbuhkan bakteri ya itu bisa dilakukan seminggu 2 kali boleh atau seminggu 1 kali lah bagaimana baiknya melihat kondisinya. Ini untuk tanaman, Pak. Untuk tanaman nanti yang ingin dipasang di konsep ini tanaman low atau high, Pak? Ini kebanyakan tanaman laut. Oh, tanaman laut. Medium. Ini tanaman laut medium, jadi tidak perlu menggunakan karbon ya? Ya, tapi kalau CO2 sebenarnya butuh, cuman ini tanaman yang tidak terlalu membutuhkan. Ya. Jadi bisa menggunakan CO2 cair ya? Jadi konsepnya ini menggunakan tanaman-tanaman yang low CO2 sehingga tidak terlalu ribet untuk perawatan dan CO2-nya juga dibutuhkan dengan semprot.
ini tinggal bersihan, tinggal pasang tanaman ini ya Pak ya. Ini masih kurang. Kawan teh. Sebungkus teh itu. Pasir. Kurang naik. Kayaknya. Oh. Nah ini pemasangan ya setelah ditaburkan bakteri belum ya, baru rumah bakteri ya. Ini penaburan rumah bakteri ya. Bisa dilihat ya, di bagian-bagian atau sela-sela yang kosong tadi. Jadi pemasangan harusnya gimana enaknya sih Pak? Ada yang kayak pembelian, Ya. substrat dulu, ada yang harusnya dulu. Yang penting susunannya tidak salah. Jangan sampai nanti bakterinya setelah dipasang pasir, pasir baru bakteri. Bukan lagi Pak ya. Bukan lagi nanti. Baik, Pak. Ya, ini penaburan bakteri ya. Penaburan bakteri starternya. Biar pasirnya dulu Pak. Oh, aman. Oh, spot lama hari. Biar Jadi, oke. Ini untuk serta ya. Ini sudah mulai memasukkan air terlebih dahulu biar terlihat pasirnya turunnya semana. Nanti kalau kurang ditambahkan pasir lagi. Kita ulang kecil aja. Aku tutup di sini. Ini buka. Oke, ini penambahan pupuk dasar. Pupuk dasarnya diberikan di mana spot-spot yang akan diberikan tanaman. Jadi lebih banyak wilayah yang memang akan diberikan tanaman itu pupuk dasarnya lebih diperbanyak. Ini enggak pakai soil Pak. Pakai pasir. Langsung pakai pasir. Ini setelah pupuk dasar langsung menggunakan pasir. Beda dengan Pak Dindin, dia menggunakan soil. Ya. Sebenarnya soil juga sudah mengandung pupuk dasar dan ada campurannya sehingga sudah tidak perlu menggunakan pupuk dasar. Pasirnya pasir. Pasir yang digunakan Pak? Coklat Pak. Nah. Ada yang putih. Oke, ya. Ini penggunaan pasir, ya. Menggunakan pasir silika.
Di mobil. Di mobil. Di mobil punya lu aku. Hiji we cenah hiji. Ya, ini untuk apa namanya air, ya, masukkan air secara berlahan, boleh ditimpah menggunakan plastik, ya, tidak terlalu Harus jelas. kencang arusnya. Nanti ini akan dikuras lagi, ya, dikuras lagi ya Pak ya. Hanya untuk melihat bentuk pasir. Sambil diratakan untuk pasirnya terlihat. Kalau yang nggak ada pupuk dasar, cukup pakai pasir ini sudah cukup sebenarnya. Ya. Nggak penambahan untuk pupuk nutrisi cair saja. Hah? Enggak. Ini full ini Pak? Oh, udah full. Langsung di doang? Paling dibuka. Cuman itu juga bekas-bekas lem, kopi. Ya, ini untuk air yang keruh langsung dilakukan penyedotan ya Pak? Ya, terus Cukup. Udah. Oke, udah disedot. Hah? Ini karena airnya keruh, jadi bisa sambil dikuras untuk membersihin dari kotoran-kotoran ya, yang masih menempel atau ngambang. Ini dibersihkan. Bisa dilihat teman-teman. Ini perlu ditambah pasir lagi nih Pak? sudah cukup. Oh, sudah cukup ya? Oke. Tinggal penanaman saja ya? Oke. Nah, ini untuk yang konsepnya Pak Didin, untuk natural, ya sudah tinggal melakukan penanaman. Ya. Untuk pemasangan lampu sendiri, untuk Pak Didin, dia hanya penggunaan 5 cm, ya, karena memang jenis tanamannya yang dipakai tanaman yang low CO2 dan low cahaya ya Pak ya. Jadi menggunakan jaraknya beda dengan punya Pak Edwin. Ya. Punya 5 cm jarak lampunya. Ini bisa kan? Sini. Sebelum dilakukan planting atau penanaman,
kacanya terlebih dahulu dibersihkan ya. Biar terlihat rapi, bersih ya. Jadi kerapihan dan kebersihan nanti itu masuk ke dalam penilaian ya Pak ya. Nah ini ada untuk yang Pak Edwin ini ada penambahan busa ya. Nah, ini pasirnya kan belakang. Oh pasirnya ke Ya, belakang. ada ini Hmm. longsor ke depan. Oh biar nggak longsor. Jadi ada fungsinya apa namanya kampas saringan atau dapron atau yang lain itu hanya untuk menahan pasir ya Pak sebenarnya. Hanya untuk menahan pasir. Nah, dilihat nih. Nah, ini. Jadi selain penggunaan batu kita bisa menggunakan filter saringan ya untuk menahan beberapa pasir yang memang dianggap biar tidak longsor ke bagian belakang atau bagian tengah yang kosong karena isinya sudah susah. Banyak Pak, enak Pak ya. Hah? Ya. Konsep ya. Oke. Ini bagusnya setting ini penontonnya banyak ini jumlah penonton. Sama pengen Sama tanknya ukurannya lebih besar lagi ya Pak. jadi banyak Pak. Ya untuk Pak Dini ini sudah mulai melakukan persiapan planting tanaman. Ya. Ada berapa jenis Pak yang dipakai ini? Kurang lebih ada 7 jenis. Bagian lagi dicuci dulu. Ya. Kita semua dimasukin paling ada yang punya untuk semua. Tanaman pun sebelum planting cuci. Ya, ini udah. Ini jenis Echinodorus. Nah, mungkin nih biar lebih jelas nih. Nah, Echinodorus tenellus ya. Ya tanaman tengah ini ya Pak ya? Ya, ini buat aksen aja, Oh, nggak untuk buat aksen. pakai karpet. Oh. Soalnya terlalu tinggi nanti Nah, namanya. Kalau untuk di tank 60 cm ke atas cocok. cocok Ya, ya. kalau paling buat detail aja. Ya. Ini juga sebelum diplanting di gunting dulu makanya biar Untuk terlalu panjang. ya, untuk perakaran digunting Ya. biar tidak terlalu panjang. Nah, ini juga daun juga. Oh, daun juga digunting Pak. Ya, biar cepat keluar daun barunya. Oh ya. Karena daun yang tua atau bawaan itu biasanya mati ya Pak. Ya, Lepas lah. lepas. Ya. Nah ini untuk pemasangan penanaman. Termasuk tanaman low ini ya Pak. Tanaman Nah, tanaman low dan
bagian depan bisa dipakai ataupun bagian tengah bisa, menyesuaikan dari ukuran tank. Iya, iya. Untuk jenis Echinodorus ini yang Stenolis ini lebih mudah ya Pak untuk perawatan. Oke, lebih mudah. Jadi kalau sudah terlalu panjang cukup dilakukan pemotongan saja atau pemangkasan. Dilakukan trimming ya. Kalau yang tidak tahu bahasanya trimming, dipotong. Ya, kalau dalam bahasa pertanian di grouping atau di cutting. Nah, ini ada tanaman menggunakan juga ini, menggunakan Buce Palandra yang menggunakan media batu ya, itu kasar ini bisa dilihat seperti ini ya. Ini Buce Palandra dengan jenis moss juga ini ya Pak. Nah, jenis moss. Jenis bucenya berbeda, yang daun agak lebar. Nah, tadi Buce Palandra. Cukup ditempel saja Pak. Ini jenis tanaman bolbitis ya atau pakis ya, masih golongan paku-pakuan. Modelnya tipenya hampir sama dengan Microsorghum
Ya. Jadi dia cukup ditempelkan di batang kayu ya, atau diletakkan di atas batu oleh ya, jadi cukup ditempelkan di antara batu dan kayu ataupun di kayu saja bisa. Jadi ini bisa menggunakan lem untuk penempelan. Burung dara ini, burung beo ya. Ini mirupilum ya, atau orang mau untuk buce palandra juga termasuk tanaman yang low ya Pak ya. Ya, Low sampai medium dia bisa. Karena tipenya termasuk jenis tanaman paku, pakuan. Tetap semangat ya untuk para peserta KKSI ya, kita setting sampai dengan selesai ya. Jadi kalau untuk perawatan ini sama ya Pak ya, diganti air kalau di awal ya sampai dengan tanaman itu netral atau mature. Ini dilakukan pergantian air seminggu berapa kali Pak ini Pak? Normalnya seminggu sekali. Ya normalnya pergantian air 1 minggu 1 kali ya. Nah, sebanyak 50% untuk pergantian. Sekaligus untuk pergantian air biasanya itu juga ada perlakuan membersihkan kaca ya Pak, membersihkan kaca akuarium dari kotoran alga yang menempel, biasanya itu bisa menggunakan apron, bisa juga menggunakan apa namanya untuk cuci piring ya, atau menggunakan busa ya, spon itu bisa untuk membersihkan. Kalau untuk perawatan tidak terlalu sulit ya Pak mungkin. Jadi setelah diganti air atau penambahan air baru itu ada perlu penambahan nutrisi Pak? Ya, pupuk air. Ya. Penambahan pupuk cair berapa ini Pak biasanya? Air. Ya, untuk 100 liter air hanya menggunakan 10 mili nutrisi cairnya itu sudah cukup ya. Perlu penambahan CO2 cair Pak? Biar lebih bagus pakai tetap penggunaan ya. banyak Membutuhkan CO2. adanya.
jenis microsorghum Ya, Nidal. Tridinero. Oh, Tridinero Ya. ya. Microsorghum Tridinero ya, dengan media batok kelapa ya. Bisa langsung ditempelkan ataupun dilem gitu. Ya. Ini jalan belakangnya. Ada yang Ini jenis microsorghum ini untuk jenis tanaman tengah ya, ditempel di tanaman tengah microsorghum ya, sama dengan bolbitis ya, sama dengan bolbitis. Sama ya, masih microsorghum sama. Ini penempatan jenis tanaman ini termasuk ke dalam penilaian ya. Jadi untuk menempatkan tanaman depan, tanaman tengah, dan tanaman belakang jangan sampai tertukar ya untuk peserta sekalian. Dan nanti akan mempengaruhi dari segi nilai ya. Di mana penilaian penempatan tanaman itu sangat diperhatikan juga, walaupun persentasenya lebih kecil dibanding konsep, karena memang konsep yang lebih besar ya 50%, konsepnya untuk penempatan tanaman sendiri itu sekitar 10 ya. Jadi biar terlihat rimbun, microsorghumnya lebih banyak ya Pak ya. Oke. Dan jenis microsorghum boleh menggunakan microsorghum
yang ada di daerahnya masing-masing paling banyak ditemukan di air terjun. Air terjun itu biasanya lebih banyak microsorghum. Ya. Jenis yang Java Plant, ya. Itu. Dan juga untuk jenis microsorghum ini, untuk teman-teman sekalian, bahwa tanaman ini tidak bisa ditanam di tanah ya Pak, tidak bisa di tanah. Jadi jangan sampai salah penempatan juga. Dia memang lebih bagus untuk di batu ataupun di kayu, tapi lebih bagus dia untuk di posisi batu. Memang sesuai dengan tumbuhnya di alam seperti itu untuk jenis-jenis microsorghum. Ini ada jenis tanaman yang paling banyak juga di masing-masing daerah. Ini hidrokotil atau orang sering menyebutnya dengan istilah antanan. Ya. Karena ini banyak ini. Ya. Ya, kita lihat hidrokotil akan dipasang di mana, bisa dilihat. Dan rimbun. Ya. Banyak-banyak. Dan termasuk cepat pertumbuhannya ya Pak. Hidrokotil. Juga dia tumbuh merambat. Oh, tumbuh sini merambat. Karena tipenya merambat ini memang ditaruh di belakang, tidak ditaruh di depan ya. Karena ini bukan karpet ya Pak, bukan jenis karpet, hidrokotil atau antanan. Efek timbun aja. Ya. Untuk peserta sekalian ya, semoga masih tetap semangat. Kita sampai dengan selesai settingnya, sampai dengan isi air, nanti biar tahu seperti apa hasilnya. Ya. Ini saya sampaikan format penilaian. Ya. Untuk format penilaian itu ada 2. Ya. Yang pertama adalah konsep aquascape. Konsep aquascape itu 50%. Ya, jadi paling besar adalah konsep aquascape-nya 50%. Penempatan tanaman di sini untuk penilaian ternyata 20%, ya, bukan 10% yang saya sebutkan, tapi penempatan tanaman itu 20%. Penempatan jenis ikan itu 10%, kerapihan dan kebersihan itu masing-masing 10%. Itu untuk penilaian dari para dewan juri, ya, untuk di aquascape yang dilombakan, bukan jadi diperjualbelikan. Kalau yang diperjualbelikan itu nanti larinya adalah ke laporan, di mana aquascape-nya itu ada yang laporan untuk perlombaan dan juga laporan yang diperjualbelikan. Ya. Untuk yang di laporan pelaksanaan pembelajaran itu sesuai dengan tema, ya, itu 20%. Untuk presentasinya video, jangan lupa untuk teman-teman pada saat melakukan setting besok tanggal 26, jangan lupa divideokan, di foto. Untuk pelaksanaan tanggal 26 boleh hari itu tanggal 26 ataupun hari yang lainnya boleh. Yang jelas pelaksanaan kita adalah 1 bulan. Ya. Video pelaksanaan kegiatan tim sesuai tema itu 25% untuk presentasinya. Yang ketiga,
proses dan media promosi. Nah, ingat untuk teman-teman harus mempunyai media untuk promosi dan yang digunakan medianya media secara online ya. Itu penilaiannya 20% untuk promosi dan penjualan secara online-nya. Dan yang keempat adalah jumlah income atau pendapatan dari masing-masing tim melakukan penjualan aquascape yang kalian produk sendiri, bukan yang untuk dilombakan, hanya untuk diperjualbelikan, itu penilaiannya mencapai 25%. Dan yang terakhir adalah kehadiran. Kehadiran, jangan lupa untuk teman-teman selalu mengisi daftar hadir, yang link yang sudah diberikan, yang saya sampaikan ya. Ini presentasinya 10% ya. Presentasi dalam pembelajaran ya, tingkat kehadirannya adalah dinilai 10%. Jadi jangan lupa untuk teman-teman tetap semangat sampai dengan selesai. Berharap ini settingan ini karena agak sedikit bukan yang simple ya. Jadi memang biar teman-teman langsung belajar. Ternyata cara menyambung kayu seperti itu, cara menyambung batu seperti itu, cara pengelemannya, penyusunan, jangan lupa jangan sampai salah dalam penyusunan sutras. Dan jangan sampai salah penempatan tanaman, jenis tanaman depan, tanaman tengah, dan tanaman belakang. Ya, penggunaan tanaman disesuaikan dengan pencahayaan. Apabila pencahayaannya kita menggunakan medium, diusahakan tanaman-tanaman yang kita gunakan adalah yang low dan medium. Jangan menggunakan yang high. Ya. Kalau kita yang menggunakan high, boleh kita menggunakan tanaman yang low, cahaya, medium, sampai ke high, itu boleh, diperbolehkan. Karena itu akan mempengaruhi dari segi pertumbuhan dan warna tanaman itu sendiri. Dan jangan lupa, meskipun penggunaan CO2 menggunakan CO2 cair, itu tetap dibutuhkan. Jadi boleh menggunakan CO2 cair, atau bahkan yang low tidak menggunakan tidak lupa. Karena apabila proses ekosistem di dalam aquascape itu sudah berjalan, itu CO2-nya sudah ada, meskipun dalam jumlah yang sangat sedikit. Jadi boleh ditambahkan. Paling mudah adalah penggunaan jenis fosforum C, ya itu paling mudah untuk dikembangkan. Dan satu lagi jenis tanaman yang CO2-nya rendah, salah satunya adalah tanaman background, yaitu jenis Palisnaria, ya Pak ya. Palisnaria itu lebih mudah ya. Kita lihat lagi ya untuk planting tanaman. Oke, boleh. Mungkin boleh sambil bertanya, boleh. Nanti saya jawab lewat chat saja untuk pertanyaan ya. Tema yang dipakai EJS itu apa Pak? Tema yang dipakai oleh Edwin ini konsep apa nih Pak? Kalau main batunya sih lebih enak di waktu ini Pak. Ya. Cuman kalau ini di konsepnya yang fantasi lebih ke tebing ya? Ya, konsep apa ya kalau di konsep gitu. Ya, lebih ke fantasi. Ya. Jadi konsepnya lebih banyak ke sebenarnya pengen lima bumi ya, batu dan tanaman saja karena menonjolkan batunya bukan tanamannya. Itu kan ada natural, sama jungle, kalau dari dari cuman dari cara itu makin tidak itu terkembangnya apalagi atlet Indonesia secara yang saya tahu itu asetnya papernya banyak itu diambil kalau secara makanya dari banyak keluar apa sih imajinasi papernya tuh ada yang konsep mainin batu, mainin di kayu kayak yang kayak di toko kan Pak. Jadi banyak lah gitu. Jadi bangunan Ada lagi? jadi banyak yang di
Kembangkan, Pak. konsep Iwagumi secara fantastis ya ini sepertinya. Ya, boleh. Tetap menonjolkan Iwagumi itu banyak konsepnya sekarang lebih banyak ditonjolkan batu dan banyak sekali jenis-jenis batunya. Ya. Tapi secara dari awalnya sebenarnya termasuk konsepnya konsep Iwagumi ya. Ya. Kalau yang untuk mandiri memang ini natural, ya, natural karena batu kayu masuk ya. Kalau yang untuk Iwagumi memang hanya batu dan tanaman. Kalau ini ada kayunya, bisa kita lihat. Ini jenis tanaman apa nih Pak? Yang Ini di belakang. Valis Nariana. Oh, ini Valis Nariana yang daun lebih kecil ya Pak? Ya, daunnya lebih kecil. Ini tanaman background. Ya. Itu pertanyaan. Menjelaskan cara pengeleman di batu kayu. Untuk pengeleman tanaman ya, pengeleman tanaman di kayu atau di batu sebenarnya tinggal diberikan lem ya, lem Korea atau ya lem untuk adhesif, sifatnya adhesif ya, dia bisa nempel di kayu dan bisa nempel di batu. Itu langsung saja tanamannya bagian akar ditempelkan. Yang penting dia tidak goyang nggak apa-apa, yang penting tidak lepas ya. Nanti pertumbuhan akarnya dia akan melekat di batu ataupun di kayu tersebut. Bisa disisip-sisipkan atau diselip-selipkan. Ya, yang jelas untuk mengikat dia tidak lepas. Karena kalau lepas dia susah perakarannya. Mungkin sekitar 20 menit lagi kita selesai ini. Kalau untuk Pak Didin sudah mau selesai ini, tinggal pengisian air ya Pak ya. Ini sudah dipasang tanaman belakang ya. Apakah ada tumbuhan ya. Oke. Untuk jenis tanaman atau akar dan kayu yang bisa dipakai di dalam aquascape, jenis kayu apapun sebenarnya bisa ya. Yang penting tanaman tersebut atau kayu tersebut itu sifatnya keras ya. Jangan sampai nanti masuk ke dalam air dia lunak ya Pak, busuk ya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Memang bagusnya akar-akar atau kayu-kayu yang sudah lama disimpan di air atau sudah lama memang tertimbun, kita nemulah ibaratnya, itu lebih bagus. Yang jelas sifatnya keras batangnya atau kayunya. Kalau untuk yang sifat-sifat lunak jangan sampai dimasukkan karena itu akan menjadi batang yang busuk nanti, menyebabkan bau amoniak keluar dan bau busuknya keluar di dalam akuarium. Bertanya lagi Pak, kalau kayu yang sudah di setting kemudian berkabut, itu kenapa ya? Gimana nih Pak? Kayunya itu Kayunya... jadi ada selaput dan selaput berkabut. Oh. Itu kenapa ya? Berarti itu masih ada kalau yang sifatnya kabut ya, ada seperti kelihatan lem-lem atau benang-benang tipis. Itu tanaman tersebut masih baru Pak, belum lama atau masih mengandung getah. Biasanya dia mengeluarkan getahnya. Selain mengeluarkan zat taninnya berwarna kuning di air, dia mengeluarkan getahnya. Ya, karena masih baru. Bagaimana cara penanggulangannya Pak? Perawatannya seperti apa? Itu dibiarkan saja ya. Jadi bisa saja dibiarkan saja. Kalau sudah 3 hari mungkin atau 1 minggu bisa diberikan yang memang dia ikan-ikan moli, ikan-ikan pelapis, jenis ikan pelapis itu boleh. Ya, boleh juga jenis-jenis ikan koridoras itu juga bisa. Ya. Bagaimana kayu yang dipakai, kalau kayu jati, kayu asem, atau kayu kopi bisa nggak Pak? Boleh, bisa. Ya, yang jelas sifatnya keras. Boleh menggunakan kayu kopi, kayu asam, ya, boleh. Izin bertanya lagi Pak dari Rembang, apakah pengeleman tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman? Ya. Untuk lem itu akan berpengaruh terhadap tanaman, tapi dalam jangka pendek, tidak lama ya, karena tidak semua akar itu terkena lem ya. Jadi hanya menempelkan tanaman tersebut di batang atau di batu yang memang dia tidak lepas. Untuk penempelan substratnya mungkin 1 minggu
10 hari itu dia sudah mulai, prakaranya sudah mulai bagus, sudah mulai jalan. Wasis, ada lagi yang bertanya Pak, kalau untuk jenis pupuk apa yang bisa digunakan Pak? Pupuk organik bisa digunakan, ya, bisa menggunakan pupuk cair boleh, ya, atau pupuk cair itu bisa menggunakan pupuk-pupuk yang menggunakan di hidroponik, abimik, ya, itu bisa karena dia sudah terkandung nutrisi untuk tanaman air, ya, itu bisa. Ya. Yang jelas lengkap untuk unsur mikro dan makronya. Mohon maaf Pak Wasis. Ya. Untuk kegiatannya apakah untuk tanya jawabnya bisa dilanjutkan di Oke. kemudian ini sedang menunggu pengisian air atau gimana? Ini mungkin tinggal pengisian air Bu. Yang satu ini kalau sudah pengisian air yang satu ini sudah selesai, dan ini juga yang satunya juga sudah mengisi air, tinggal memasukkan tanaman Bu. Oh gitu ya Pak. Karena waktunya sudah menunjukkan pukul 12 ini dilanjutkan sampai pengisian air atau gimana Pak? Mungkin sampai pengisian air aja Bu. Yang ini Bu, yang satu ini sudah selesai. Nanti akan sambil dibikinkan video, nanti kita kirimkan videonya Bu. Oh iya ya, siap-siap. Ya, 10-20% aja. Ya, untuk ini tinggal pengisian air, ya, untuk natural style. Sudah air kan?
gedein aja. Pol, udah. Saya takutnya habis ya. Aman. Jadi selain menggunakan plastik, kita bisa, kalau emang nggak ada plastik ya kita pakai tangan lah. Ya. Jadi hanya di awalnya saja, ya, biar tidak ya. Ya, ini. Untuk pengisian air jangan sampai kita larikan di pasir ya, karena nanti pasirnya akan rusak posisinya ya. Jadi sebaiknya ditempelkan di batu atau di kayu yang memang tidak terkena pasir ya. Bisa dilihat. Selain ada inlet air masuk juga ada air yang keluar untuk membersihkan air-air yang keruh atau yang butek. Nah, ini untuk pengisian air kurang lebih hanya kita sisakan 1 cm dari atas akuarium nantinya. Jadi memang full, hampir full, kurang lebih kita sisakan 1 cm dari ukuran akuarium. Ya. Jadi antara air dan ketinggian lampu itu kurang lebih sekitar 5 sampai dengan 7 cm. Untuk video nanti yang lainnya akan kita bagikan untuk peserta sekalian ya, akan kita kirimkan. Kita usahakan secepatnya, mungkin bisa besok lah. Kita usahakan besok selesai untuk pengiriman, agar teman-teman bisa cepat melakukan setting. Nanti kita setelah selesai, kita hanya melakukan pemasangan filter dan skimmer ya. Untuk bagian atasnya filter kita gunakan ya untuk melakukan perputaran air, dan skimmer adalah untuk membersihkan air permukaan. Jadi tidak ada kotoran yang ada di atas, itu nanti disaring oleh skimmer ya. Termasuk filter juga bagian atas skimmernya. Oke, terima kasih untuk para peserta sekalian, Bapak Ibu pendamping. Nanti kita teruskan dengan videonya yang akan kita share. Untuk setting hari ini yang natural sudah jadi. Untuk yang tema dari Pak Edi juga yang termasuk konsep Iwa Bumi, salah satunya ini juga sudah melakukan pemasangan, ya, sudah melakukan planting tanaman, ya. Jadi
Setelah selesai pengisian air, nanti kita tinggal pasang filter dan juga kita pasang skimmer. Ya. Setelah itu sebelum penuh ini bisa kita lakukan pembersihan, jadi selesai dalam kondisi bersih, rapi, dan juga tidak ada kotoran yang ada di atasnya. Ya. Itu tinggal dilanjutkan saja untuk teman-teman. Terima kasih ya yang sudah mengikuti sampai dengan berakhirnya kegiatan ini. Semoga bermanfaat. Nanti akan dikirimkan untuk format rencana kegiatan, ya kan? Sekaligus format penilaian akan saya sampaikan lagi agar kita melakukannya tidak lepas daripada unsur penilaian yang ada. Ya. Jadi itu yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Terima kasih untuk Pak Edwin dan juga Pak Dibin ya, yang sudah datang ke studio ya untuk setting ini. Ya. Terima kasih banyak ini Pak Edwin dan Pak Dibin. Ya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk anak-anak seluruh Indonesia. Terima kasih kepada Bos koordinator dari pusat SMK Negeri 4 Kitro, dan juga ini disponsori beberapa teman ya dari Nanda Jaya Basket, Yakuati, dan juga dari Balai Lobster, Tetra Aquarium, di Dwi Mustafa, dan juga ada dari Pak Septu Permata, dan satu lagi disponsori oleh CT Berkas Dayu Lestari ya. Semoga semuanya bermanfaat untuk kita dan jadikan ini sebagai semangat untuk berwirausaha dan kreasi kalian lebih bagus. Kita tunggu kreasi kalian menyampaikan aquascape dengan konsep-konsep yang lebih menarik ya. Nanti tinggal konsepnya kalian bikin sendiri. Itu saja, terima kasih semuanya. Saya kembalikan kepada operator, saya kembalikan kepada hostnya. Terima kasih dan saya Rio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Wis atas materi dan sharing ilmunya. Dari SMK Negeri 4 undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.